Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita aturkan Fatihah dulu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa awliyaillah khususan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa ghairihi wa jami'i awliya'il kauni ajmain wa syuhada wa salihin wa ulama'il amilin wa du'ati ilallah wal muallimin wa muta'allimin wal musannifin wal fasirin muhaddisin wal fuqaha wal mutasawwifin wal zahidin wal abidin wal dzakirina fi kulli waqtin hin fa ayya makan wal khadimina fi umuriddin wal rasikhina al wasina fi ulumi syariah. Khususan musannif kitab ini Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali wa jami'il musannifin, seluruh musannif kitab-kitab yang lain dari fikih maupun tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah maupun tafsir hadis dan semacamnya. Annallahu yu'li darajatin fil jannah wa an yu'ida alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim fid dharain amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amadna bi asrarihi. Amin amin ya rabbal alamin. Fakun, maka hendaknya ada siapa kamu, ayyuhat talibu, wahai orang yang belajar ilmu, yang menuntut ilmu, hendaknya ada kamu minal fariqih, ialah bagian dari golongan al-awwali yang pertama, yaitu golongan yang an-naji, yang selamat. Kemudian wahzar, dan selamatkanlah, hendaklah menyelamatkan siapa kamu, menyelamatkan diri, antakuna, dari harus ada siapa kamu, minal fariqi, ialah bagian dari golongan as-tsani, yang kedua, yaitu yang apa, yang mencelakakan dirinya dengan niatan-niatan yang tidak baik dengan ilmunya. Fakam, maka banyak sekali. Alfa ini karena fa-nya ini fa li ta'lil ya. Fakam karena banyak ya. Banyak sekali mim musawwifin, dari orang yang mengosongkan dirinya dari bertaubat. Ajalahul ajaluh, ajalah kesusu nyampe terhadap musawwif, al ajaluh apa ajal, qabla taubati, sebelum taubat. Akhirnya fakhosiroh, menjadi merugi siapa musawwif. Jadi hendaknya kamu menjadi bagian golongan yang pertama, golongan yang selamat, pelajar yang selamat, penuntut ilmu yang punya niatan-niatan baik, gak ada yang niatan jelek. Karena banyak sekali orang yang mengosongkan dirinya, mengosongkan umurnya dari taubah. Akhirnya dia keburu mati sebelum taubat. Merugilah ia, kata Al-Ghazali ini. Wa iyyakah, dan selamatkanlah dirimu, summa iyyakah, kemudian selamatkanlah dirimu, antakuna, dari harus ada siapa kamu, minal fariqis salisi, ialah bagian dari golongan yang ketiga, yaitu golongan yang celaka. Jangan sampai kita masuk bagian golongan yang ketiga. Siapa? Ya orang yang celaka juga, yang menghinakan dirinya. Fatahluku, maka akan celaka siapa kamu. Halakan, dengan kecelakaan la yurja,
yang tidak la yurja ma'ahu, la yurja yang tidak bisa diharapkan, la yurja yang tidak bisa diharapkan lagi, ma'ahu apa beserta halak tadi. Jadi fala haqqat maka tidak ada keselamatan. Wala yuntazaru dan tidak bisa ditunggu lagi solahuka apa kebaikanmu itu, kebenaranmu. Fa in qulta maka apabila berucap siapa kamu kepadaku, ini maksudnya, fama bidayatul hidayati maka apakah bermula permulaan hidayah, la ajrabuh sungguh ialah yang paling mujarab, biha dengan bidayatul hidayah, nafsi terhadap diriku, yang lebih bisa menjamin lah. Maka fa'lam maka hendaknya tahu siapa kamu, kamu harus tahu, tahukah kamu anna bidayataha terhadap sesungguhnya permulaan hidayah itu, zahiratut taqwa ialah zahirnya takwa, luarnya takwa itu bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Wa nihayataha dan sesungguhnya puncaknya hidayah itu adalah batinatut taqwa ialah hakikatnya takwa. Jadi bidayatul hidayah itu hanyalah zahirut taqwa, luarnya saja, ketakwaan tapi dari sisi luarnya saja. Adapun puncaknya hidayah ialah batinatut taqwa, hakikat takwa itu sendiri. Maka fala akibatah maka tidak akan ada akibah yang baik ialah maujud illa bitaqwa kecuali dengan ketakwaan. Jadi kalau ingin baik puncaknya, di puncaknya, baik di ujungnya, maka harus dengan ketakwaan. Wala hudan dan tidak akan ada petunjuk illa ialah maujud illa lil muttaqin kecuali ialah tetap milik beberapa orang yang bertakwa. Jadi hidayah itu, petunjuk itu hanya milik orang yang betul-betul bertakwa, al-muttasofina bittaqwa, yang bersifatan dengan takwa. Wa taqwa dan bermula takwa. Takwa itu apa? Ibaratun ialah sebuah istilah. Animtisali awamirillahi ta'ala, dari mengerjakan beberapa perintah Allah, wajtina binawahihi dan menjauhi beberapa larangan Allah. Fahuma maka bermula keduanya imtisal dan ijtinab ini kismani ialah terbagi menjadi dua bagian. Ini takwa ini ya. Jadi takwa itu adalah istilah yang berarti bermakna menjalankan beberapa perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah ini terbagi menjadi dua. Wah, dan ingatlah anah bermula aku, kata Al-Ghazali, yashiruh ashiruh ialah akan menunjukkan siapa aku alaika atas kamu, bi jamalin, bi jumalin, ini bifathil mim ya, jam'u jumlatin, jamaknya pluralnya lafadz jumlah, bisukuniha, bijumalin dengan beberapa jumlah kumpulan, mukhtasorin yang ringkas, hai mujazah fil ibarah, min zahiri ilmi taqwa dari luarnya ilmu takwa, fil kisma ini di dalam dua bagian ini, jami'an semuanya. Jadi akan oleh musannif akan ditunjukkan ke arah situ. Kemudian wa'ulhiku dan aku akan mengikutkan siapa aku kisman terhadap bagian salisan yang ketiga, liyasira agar menjadi hadzal kitabu apa ini kitab, jami'an ialah mencakup, mengumpulkan, bahkan mughniyan
yang mencukupi terhadap kebutuhan. Wallahul musta'an. Wallahu dan bermula Allah, al-musta'anu ialah zat yang patut dimintai pertolongan. Al-Qismul Awwalu sekarang. Al-Qismul Awwalu bermula bagian yang pertama, fi ta'ati di dalam beberapa ketaatan ya. I'lam, taulah, hendaknya tahu siapa kamu, anna awamirallahi ta'ala, sesungguhnya apa beberapa perintah Allah itu adalah faraidu, ialah beberapa kewajiban, wan nawafilu dan beberapa kesunahan. Perintah Allah itu hanya ada dua macam. Ada yang masuk kategori faraid, kewajiban, ada yang masuk kategori nawafil, kesunahan. Fal fardu, maka bermula kewajiban, ra'sul malih, ialah induknya harta. Wa huwa dan bermula al fardu, aslu tijarati, ialah induknya perdagangan. Sedangkan al-mal adalah aslu tijarah, modal perdagangan. Wabihi dan dengan aslu tijarah tahtuhsalu akan dicapai an-najatu, apa keselamatan, selamat dari celaka. Jadi kewajiban itu ibaratnya adalah ra'sul mal, apa induknya harta, katakanlah hartalah itu modal. Adapun modal adalah aslu tijarah, induknya perdagangan. Gak akan ada perdagangan kalau gak ada modal. Dan ketika aslu tijarah itu semua dijalani, maka tuhsalun najah, akan dicapailah yang namanya keselamatan, keberhasilan. Wan naflu dan bermula nafal, kesunahan, huwa ribhu ialah bati itu labanya. Wabihi dan dengan an-nafal, dengan rebeh, al-fauzu bermula keberuntungan, bidarajati dengan mencapai beberapa derajat tingkatan. Jadi kesunahan itu adalah batinya ataupun labanya, dan dengan laba itu disitulah ada al-fauzu, keberuntungan dengan meraih beberapa derajat ataupun tingkatan lah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah SAW, yaqulullahu tabaraka ta'ala, yaquluh berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tabaraka wa ta'ala, ma taqarrabah, tidak mendekat ilayya kepadaku. Ini firman Allah nih ya. Ma taqarrabah, tidak mendekat ilayya kepadaku, al mutaqarribuna, siapa beberapa orang yang mendekat, bimisli ada ima, dengan umpamanya menunaikan sesuatu, iftaratuh, yang telah mewajibkan siapa aku, alaihim atas al-mutaqarribun. Tidak masuk kategori dekat kepadaku orang yang berupaya dekat kepadaku dengan hanya bermodalkan menunaikan kewajiban-kewajiban yang aku wajibkan atas mereka. Wala yazalu dan tidak henti-henti al-abdu, siapa seorang hamba, yataqarrabu ialah mendekat siapa al-abdu, ilayya kepadaku, bin nawafilih, dengan melakukan beberapa perkara sunnah, hatta uhibbah, kecuali mencintai siapa aku terhadap al-abdu. Jadi bidhammi awalil fi'li, hatta uhibbah, kecuali aku mencintai siapa aku terhadap al-abdu. Fa idza ahbabtu, maka ketika mencintai siapa aku terhadap al-abdu, kuntuh, maka ada siapa aku, sam'ahu, ialah menjadi pendengarannya al-abdu, alladzi sam'ahu yasma'u, yang mendengarkan siapa al-abdu bihi dengan alladzi,
wa basarahu dan menjadi penglihatannya al-abdu allazi basarahu yubsiru yang melihat siapa al-abdu bihi dengan allazi, wa lisanahu dan menjadi lisannya al-abdu allazi lisanahu yantiku yang berucap ataupun bertutur kata siapa al-abdu bihi dengan allazi, wa yadahu dan menjadi tangannya al-abdu allazi yadahu yabatushu yang dapat memegang sesuatu siapa al-abdu biha dengan allati mengendalikan sesuatu lah, wa rijlahu dan menjadi kakinya al-abdu allati rijlahu yamshi yang dapat berjalan siapa al-abdu biha dengan allati Jadi inilah pernyataan Allah yang disabdakan, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini firman Allah ini. Hadis qudsi ya. Hadis qudsi. Tidak berhasil dekat padaku orang yang berupaya dekat kepadaku hanya bermodalkan menjalankan kewajiban-kewajiban, bukan moro-moro karena melakukan kewajiban lalu berhasil dekat dengan Allah. Enggak. Seorang hamba itu tidak akan henti-hentinya mendekat kepadaku dengan hanya bermodalkan amalan-amalan sunnah, apalagi kecuali aku mencintai ia. Jadi yang dekat dengan Allah itu hanyalah orang yang berhasil mendapatkan cintanya Allah, yang betul-betul dicintai oleh Allah. Jadi bukan karena bermodalkan ada imaftarodoh, hanya dengan modal menjalankan kewajiban, menjalankan kesunahan lalu dekat dengan Allah. Enggak. Hamba itu dikategorikan dengan dekat kepada Allah ketika Allah betul-betul mencintai hamba tersebut. Maka faiza ahbabtuhu, kata Allah, ketika aku mencintai hamba tersebut, maka kuntu sam'ahu, aku menjadi pendengarannya, allazi yasma'u bihi, yang mana ia pakai untuk mendengarkan sesuatu. Aku menjadi basarahu, penglihatannya yang dipakai, difungsikan oleh abad untuk melihat sesuatu. Aku menjadi lisannya yang dipakai oleh hamba tersebut untuk berbicara. Aku menjadi tangannya yang dipakai oleh abad tersebut untuk mengendalikan sesuatu, dan aku sekaligus menjadi kakinya yang digunakan oleh abad untuk berjalan. Maka mata, telinga, mulut, lisan, tangan, kaki tidak lepas daripada pengawasan dan tidak lepas dari apa yang diridhai oleh Allah. Inilah kekasih Allah, ciri khas kasih Allah. Telinganya hanya berfungsi pada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Matanya hanya digunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah. Lisannya untuk digunakan untuk berkata-kata yang diridhai oleh Allah. Tangan kakinya begitu juga hanya berfungsi untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Jadi silakan tunaikan apa yang menjadi kewajiban, lakukan. Kemudian kerjakan apa yang menjadi kesunahan, tapi jangan langsung merasa saya sudah dekat dengan Allah. Jangan. Tapi kita akan masuk kategori dekat dengan Allah, yaitu ketika Allah betul-betul mencintai kita, hatta uhibbahu. Jadi taqarrub itu, kedekatan dengan Allah itu ialah ketika Allah mencintai hamba tersebut. Demikian dulu ya, semoga menjadi tambahan ilmu hikmah yang luar biasa bagi kita semua. Benarnya dari Allah, kesalahan dari kebodohan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.